Halo para investor cerdas dari Wawasan Cerdas, apa kabar? Sebelum kita bedah tuntas topik hari ini, yuk seperti biasa, klik dulu tombol hype, like, share, dan subscribe-nya ya, biar kami makin semangat bikin analisis mendalam kayak gini. Oke, jadi gini, ada satu perubahan aturan main yang fundamental banget soal harga nikel. Dan ini percaya deh, bakal menciptakan peta baru, ada yang jadi pemenang, ada yang jadi pecundang di bursa. Nah kali ini kita akan bongkar habis-habisan apa sih artinya semua ini buat portofolio Anda. Baik, kita langsung masuk aja ya. Ini dia roadmap kita buat ngebongkar topik yang lumayan kompleks ini. Kita mulai dari kilas balik dulu, gimana sih aturan main yang lama? Zaman dulu nih ya, ngitung harga patokan mineral atau HPM buat biji nikel itu simple banget, gampang ditebak. Kenapa? Karena fokusnya cuma satu, kandungan nikelnya, itu aja. Nah, ini dia contoh simpelnya. Misal, ada 1 ton biji nikel dengan kadar 1,8%, HPM-nya itu kira-kira $40. Gampang kan? Prediktabilitas kayak gini tuh yang bikin perusahaan tambang murni bisa dengan mudah meramal pendapatan mereka. Dan yang paling penting, menjaga cash flow tetap sehat. Nah, sekarang kita geser ke era baru. Ceritanya beda banget. Pemerintah sekarang punya filosofi baru. Setiap mineral berharga yang ikut keangkut bareng si tanah merah itu wajib dihitung nilainya. Udah nggak ada lagi yang namanya mineral gratisan. Slide ini nunjukin inti perubahannya dengan jelas banget. Perhitungan HPM itu sekarang bukan lagi cuma soal nikel. Sekarang itu ibarat koktail dari berbagai macam mineral. Akibatnya, harga dasar resmi jadi bengkak, naik drastis. Dan ini dia bumbu-bumbu barunya. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM, ada 3 mineral ikutan, yaitu besi, kobalt, dan kromium, yang sekarang resmi masuk ke dalam formula perhitungan HPM biji nikel. Di sinilah masalah utamanya mulai kelihatan. Aturan ini ternyata menciptakan benturan kepentingan yang sangat mendasar antara apa yang dianggap harta karun oleh negara dan apa yang dianggap, beban oleh para pemain di industri smelter. Tabel ini benar-benar nunjukin 2 sudut pandang yang bertolak belakang. Buat negara, besi dan krom itu aset berharga. Tapi buat smelter, wah itu dianggap pengotor, impurities, sesuatu yang justru nambahin biaya pengolahan dan parahnya lagi bisa merusak tungku peleburan mereka. Beda banget kan cara mandangnya? Kondisi ini akhirnya ngebuat para penambang murni kayak masuk ke dalam jebakan. Bayangin deh, di satu sisi mereka diwajibkan jual pakai harga dasar HPM yang tinggi. Tapi di sisi lain, pembelinya, yaitu smelter, ogah bayar buat pengotor itu. Mau kasih diskon? Cuma boleh maksimal 3%. Alhasil, ruang gerak buat negosiasi dan cari untung jadi sempit banget. Margin mereka kecepit abis. Ketimpangan struktural ini jadi makin terang benderang kalau kita bandingin aturan antara hulu, yaitu si biji mentah, dengan produk di hilir yang udah diolah. Lihat deh perbedaannya. Di hulu, formulanya ribet. Semua mineral ikutan masuk, beban regulasinya tinggi. Tapi di hilir, untuk produk kayak ferronikel, formulanya jauh lebih ramping. Simple, fokus ke nikel aja, dan bebas dari beban perhitungan mineral-mineral tadi. Jomplang banget kan? Jadi intinya begini, seluruh beban regulasi dan pajak dari mineral-mineral ikutan itu, semuanya udah lunas dibayar di depan, oleh siapa? Ya oleh para penambang murni, di level paling awal dari rantai pasok. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Terus apa artinya semua ini buat portofolio Anda sebagai investor? Simpelnya, ini adalah sebuah perombakan total peta profitabilitas di sektor tambang. Aturan mainnya berubah. Kesimpulan utamanya jelas. Yang jadi pemenang adalah perusahaan tambang terintegrasi yang punya smelter sendiri. Kenapa? Karena mereka seolah-olah dapat bahan baku yang beban regulasinya udah diberesin sama penambang di hulu. Nah yang jadi pecundang, tentu saja para emiten penambang murni si penjual tanah merah itu. Mereka harus siap-siap berjuang keras karena margin keuntungan mereka bakal tertekan luar biasa. Dan kutipan ini, wow, ini merangkum semuanya dengan sangat pas. Secara efektif, aturan ini bekerja seperti sebuah subsidi silang yang dipaksakan. Keuntungan yang seharusnya jadi milik penambang murni di hulu, seolah-olah dialihkan untuk menopang para pemain besar di hilir. Oke, sekarang Anda sudah paham kan gambaran besar ketidakseimbangan strukturalnya? Di segmen berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi, kita akan bahas soal taktik-taktik negosiasi dan jebakan-jebakan tersembunyi yang muncul dari sistem subsidi silang ini. Pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Terima kasih sudah menyimak.
Halo Sobat Investor semua, buat kalian yang lagi merhatiin portofolio, mungkin ada yang garu-garu kepala ya. Kenapa sih saham-saham emiten tambang murni kok kayaknya loyo banget, padahal harga komoditas di pasar global lagi tinggi-tingginya? Nah, ini bukan sekedar fluktuasi pasar biasa loh, ada sebuah paradoks, sebuah aturan main yang diam-diam lagi menekan profit mereka. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ternyata nih, masalahnya itu bukan cuma soal harga komoditas global yang naik turun. Ancaman yang paling gawat buat mereka justru ngumpet di tempat yang nggak terduga, di balik aturan-aturan dan di meja negosiasi antara si penambang dan si pembeli, alias smelter. Ini dia teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Ini nih pertanyaan besarnya kan? Logikanya, kalau harga komoditas meroket, harusnya kan ini jadi pesta pora buat semua penambang. Tapi kok aneh ya? Kenapa justru emiten yang kerjaannya murni nambang doang, yang nggak punya pabrik pengolahan sendiri, malah kelihatannya kayak lagi megap-megap? Dalam sesi kali ini kita akan cari jawabannya sampai tuntas. Oke, kita mulai investigasi kita. Jejak pertama yang harus kita ikuti, dan ini krusial banget, adalah apa yang saya sebut sebagai jurang royalti. Ini yang memisahkan dunia hulu dan hilir. Lihat deh bedanya, jomplang banget kan? Jadi, penambang di hulu yang jualannya masih biji mentah, itu kena beban tarif royalti progresif yang bisa sampai 19%. Tinggi banget. Nah, di sisi lain, perusahaan hilir yang jualannya produk udah jadi, katakanlah ferronikel, itu seolah-olah dapat karpet merah. Tarif royaltinya jauh lebih enteng, cuma di kisaran 4-6%. Beda banget kan? Jadi ini dia poin pentingnya. Kalau kita lihat dari kacamata pemerintah, niatnya sih jelas ya, yaitu memaksa semua pemain untuk bangun smelter untuk masuk ke hilirisasi. Tapi buat emiten yang belum sampai ke sana, yang masih murni di hulu, kebijakan ini rasanya kayak beban super berat yang harus mereka tanggung di depan, jauh sebelum bisa nikmatin untung dari produk olahan. Jejak pertama udah kita pegang. Sekarang kita pindah ke jejak kedua. Ini terjadinya di pasar fisik, langsung di meja tempat penambang dan smelter ketemu. Nah, disinilah letak jebakan yang sesungguhnya. Coba bayangin deh situasinya. Anda ini penambang. Pemerintah netapin harga patokan mineral atau HPM di level tinggi. Anggap aja $55 per ton. Dan Anda wajib patuh sama harga itu. Tapi, pembeli Anda, yaitu smelter, ngitung-ngitung harga pasar real. Dan mereka cuma mau beli di harga $45. Nah loh, langsung ada gap harga yang gede banget kan? Terus, kalau udah begini, seberapa besar sih ruang negosiasi buat si penambang? Bisa kasih diskon berapa? Mungkin kita mikir, ya 10%, 15%? Salah besar. Ternyata aturan cuma ngasih izin diskon maksimal cuma sekitar 3%. Betul, Anda nggak salah dengar. Cuma 3%. Dengan diskon maksimal sekecil itu, si penambang secara hukum nggak boleh jual bijinya di bawah harga, katakanlah $53. Hasilnya, ya jelas, ruang negosiasinya jadi kaku, bahkan bisa dibilang mati suri. Penjual kekunci di harga tinggi, pembeli juga ogah naikin tawaran. Ini bisa bikin penjualan para penambang murni jadi seret banget. Oke, kita udah punya dua jejak yang kuat nih, jurang royalti yang dalam dan jebakan negosiasi yang kaku. Kalau dua hal ini kita satuin, kita bakal nemuin tersangka utamanya, sebuah anomali sistem yang bisa kita sebut subsidi silang yang dipaksakan. Apa sih maksudnya? Ini adalah sebuah kondisi di mana sistem secara nggak langsung seolah-olah memaksa penambang hulu buat nyubsidi keuntungan pemain hilir. Caranya, ya lewat kombinasi beban pajak yang berat di depan dan aturan harga yang kaku itu tadi. Gini alurnya biar gampang. Pertama, si penambang murni bayar royalti yang super tinggi atas biji mentahnya. Kedua, smelter datang dan beli bahan baku itu. Enaknya, status pajak terbesarnya kan udah lunas dibayar di hulu. Ketiga, smelter ngolah bahan baku itu, jual produk akhirnya, dan mereka cuma perlu bayar royalti yang super ringan. Jadi, beban terberatnya berhenti di hulu, sementara profitnya ngalir deras di hilir. Nah, setelah kita pecahin teka-teki ini, pertanyaannya adalah, so what? Apa artinya semua ini buat Anda, buat portofolio yang lagi Anda kelola? Mari kita tarik kesimpulannya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Buat penambang murni di hulu, beban royalti super tinggi, kekuatan negosiasi rendah, dan kaku, hasilnya potensi margin keuntungan mereka kegerus terus. Sebaliknya, buat perusahaan yang udah terintegrasi sampai ke hilir, royalti ringan, punya daya tawar lebih besar, dan potensi marginnya tebal dan sehat. Jadi, kesimpulan utamanya buat kita para investor itu simple dan jelas. Di tengah aturan main yang seperti ini, nasib dan profitabilitas sebuah emiten tambang itu sangat-sangat bergantung pada satu hal. Seberapa jauh mereka udah berhasil berekspansi ke hilir.
Tapi tentu saja ada catatan penting ya. Tujuan kita di sini adalah membedah fundamental sebuah kebijakan, bukan ngasih saran beli atau jual saham. Seperti biasa, semua keputusan investasi pada akhirnya kembali menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, jadi sekarang kita udah paham nih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pertanyaan berikutnya, dan ini mungkin yang paling penting buat kita sebagai investor adalah, terus gimana caranya kita bisa melihat dampak dari semua ini secara nyata di laporan keuangan perusahaan? Nah, jangan kemana-mana dulu, karena di pembahasan kita selanjutnya, kita bakal masuk lebih dalam lagi. Kita akan bedah tuntas gimana caranya mengenali ilusi pendapatan meroket dan menemukan jebakan margin yang tersembunyi, langsung dari laporan keuangan emiten tambang. Sampai ketemu di sana ya! Oke, halo para investor. Kita semua kan sama-sama pejuang di pasar modal ya. Tujuannya cuma satu, nemuin saham pemenang yang bisa bikin portofolio kita meroket. Nah, sering banget kan, petunjuk awalnya itu datang dari angka pendapatan yang kelihatannya fantastis. Tapi, gimana kalau angka yang kelihatan gemilang itu ternyata cuma ilusi yang sengaja dibuat untuk menjebak kita? Yuk kita ungkap bareng-bareng misteri di baliknya. Coba deh bayangin, kita lagi lihat laporan keuangan, pendapatan emiten tambang nikel andalan kita naik puluhan %. Reaksi pertama kita pasti sama kan? Wah, ini dia nih, saatnya borong. Tapi, tahan dulu. Apa benar kenaikan pendapatan ini mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya? Sekarang kita masuk ke bagian pertama, euforia pendapatan. Ya, perasaan pas lihat top line alias total pendapatan kotor naik gila-gilaan itu emang bikin senang. Tapi, khusus untuk sektor tambang di Indonesia saat ini, perasaan senang itu bisa jadi bahaya banget. Ada cerita lain di balik angka-angka yang kinclong itu. Dan ini wajar banget kok. Bertahun-tahun kita diajari kalau pendapatan yang tumbuh kencang itu sinyal perusahaan sehat. Jadi insting kita sebagai investor langsung teriak, beli, beli, beli. Cuma, untuk kondisi sekarang ini, insting itu perlu kita setel ulang. Soalnya aturan mainnya udah berubah total. Angka pendapatan fantastis yang kita lihat itu bisa jadi hanyalah sebuah ilusi optik. Betul, cuma fata morgana di tengah laporan keuangan yang bisa bikin kita salah ambil keputusan besar. Dan ilusi ini bukan sekedar detail kecil ya. Ini adalah sebuah jebakan yang tersimpan rapi di dalam laporan keuangan. Jebakan yang bisa menggerogoti margin keuntungan secara diam-diam dan bikin investasi kita nggak seindah kelihatannya. Terus kenapa sih pendapatan aja nggak cukup? Pertama, top line itu nggak nunjukin beban-beban operasionalnya yang mungkin juga ikut naik. Kedua, dan ini yang paling penting sekarang, ada regulasi baru yang neken margin keuntungan habis-habisan. Dan yang ketiga, ingat ya, yang benar-benar jadi duit buat kita sebagai pemegang saham, itu ya laba bersih, alias bottom line. Nah, ini dia nih, iang keladinya. Yuk kita bedah bareng-bareng aturan baru dari pemerintah yang jadi sumber masalahnya. Sebuah regulasi yang benar-benar ngubah cara perusahaan tambang ngitung untung ruginya. Peraturannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025. Gampangnya gini, aturan ini mengubah tarif royalti. Tadinya flat, sekarang jadi progresif. Maksudnya, makin tinggi harga komoditas dan pendapatan perusahaan, makin besar juga persenan royalti yang harus disetor ke negara. Biar kebayang dampaknya ya, kita nggak usah berteori. Lihat aja data beneran dari PT Aneka Tambang atau AMTM. Di 2024, mereka bayar royalti sekitar 840 miliar. Begitu aturan baru ini berlaku di 2025, angkanya langsung terbang jadi lebih dari 2 triliun rupiah. Bayangin, bebannya nambah lebih dari 1 triliun rupiah cuma dalam setahun. Dan yang bikin lebih deg-degan, ini tuh baru pemanasan. Ini baru efek dari royalti progresif. Tsunami beban yang sesungguhnya bakal datang dari aturan harga patokan mineral atau HPM yang efek penuhnya baru akan kerasa di laporan keuangan tahun 2026. Tekanan ke margin keuntungan bisa jadi jauh lebih dahsyat lagi. Oke, biar makin jelas, sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Kita akan coba simulasi sederhana untuk 1 kali pengapalan biji nikel. Kita mau lihat gimana operasi yang sama persis bisa punya nasib keuangan yang beda banget di bawah aturan lama dan aturan baru. Nah, bagian ini menarik banget. Coba lihat kolom pendapatan. Di aturan baru, pendapatan tercatat melonjak dari $2 juta jadi lebih dari $2,6 juta. Keren banget kelihatannya kan? Tapi jangan senang dulu. Sekarang geser mata Anda ke baris setoran royalti. Pembayaran ke negara itu melesat dari $200.000 jadi hampir $375.000. Kapalnya sama, muatannya sama, tapi uang kas yang diambil negara jauh lebih besar. Jadi, ini intinya. Untuk operasi yang benar-benar sama,
setoran royalti yang harus dibayar perusahaan ke negara itu melonjak sebesar 86%. Gila kan? Angka sebesar ini langsung menggerus potensi laba yang harusnya bisa kita nikmati sebagai pemegang saham. Nah, setelah tahu ada jebakan kayak gini, kita nggak bisa dong diam aja. Kita harus lebih pintar. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya kita sebagai investor melindungi portofolio kita dengan cara baru membaca kinerja emiten tambang. Ini dia panduan simpelnya, ada 3 langkah. Pertama, jangan lagi silau sama angka pendapatan. Fokus kita harus pindah ke pertumbuhan laba bersihnya. Kedua, coba deh usil sedikit. Bedah pos beban pokok pendapatan. Cari ada lonjakan biaya royalti yang aneh atau enggak. Dan ketiga, yang paling krusial, prioritaskan net profit margin. Inilah ukuran kesehatan sejati sebuah perusahaan. Soalnya, kalau kita nggak hati-hati, ini resiko terbesarnya. Perusahaan tempat kita investasi, yang di atas kertas pendapatannya triliunan, ujung-ujungnya cuma jadi mesin pengumpul pajak buat negara. Sementara kita, para pemegang saham, ya cuma kebagian sisa remah-remahnya aja. Jadi intinya apa? Pendapatan yang kelihatan meroket di sektor tambang sekarang ini bisa jadi cuma ilusi. Kuncinya adalah lihat lebih dalam dari sekedar top line, bedah bebannya, dan fokus ke margin laba bersih. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Aturan baru ini bukan cuma nekan margin satu perusahaan, tapi juga menciptakan efek domino ke seluruh ekosistem. Gimana dampaknya buat smelter, kontraktor, dan yang paling penting, buat nilai portofolio Anda? Nah, itu akan kita bedah tuntas di segmen berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Halo para investor cerdas, balik lagi nih. Saya tahu banyak dari Anda mungkin lagi santai sambil mikir, portofolio gue aman, udah diversifikasi, nggak cuma nikel doang. Tentu, itu strategi yang cerdas. Tapi, gimana kalau saya bilang ada satu efek domino regulasi baru yang diam-diam bisa ngeriset valuasi semua saham tambang Anda? Nggak peduli seberapa macam-macam isinya. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Karena yang kita hadapi sekarang ini bukan cuma sekedar aturan nikel yang baru, bukan. Ini adalah pergeseran fundamental, pergeseran cara main yang dampaknya, jauh lebih luas dari yang kita bayangin. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba deh, untuk sementara, lupain istilah aturan nikel. Anggap aja, ini adalah sebuah revolusi total tentang cara negara kita memandang semua sumber daya alamnya. Dan ini teman-teman, menciptakan satu lapisan risiko baru yang mungkin belum pernah kita perhitungkan sedalam ini sebelumnya. Poin utamanya adalah ini, efek domino. Ini metafora yang paling pas. Cukup satu kebijakan baru untuk satu mineral, itu jadi pemicunya. Duk, kena satu domino, dan wush, semuanya ikut roboh. Gak peduli itu tembaga, timbal, bauksit, semuanya kena imbas. Keterkaitan inilah yang wajib kita pahami sekarang sebagai investor. Terus, apa sih yang ada di pikiran pemerintah? Apa logikanya di balik semua ini? Nah, untuk ngertiin itu, kita perlu coba masuk ke dalam cara berpikir mereka. Ada satu filosofi dasar yang jadi mesin penggerak semua perubahan ini. Dan ini dia filosofinya. Simple tapi powerful banget. Negara sekarang maunya, nggak ada lagi yang namanya mineral gratisan. Setiap butir, setiap unsur yang punya nilai ekonomi dan ikut terangkat dari perut bumi, sekarang wajib dihitung pajaknya, wajib dihitung pungutannya. Titik, nggak ada tawar-menawar. Nah, ini ngenalin kita ke istilah baru yang wajib dihafal, payable metal. Gampangnya gini, dulu kan kalau ada emas atau perak nyampur di tambang tembaga, itu sering dianggap bonus, rezeki nomplok lah ya. Nah sekarang, bonus itu masuk hitungan resmi dan kena pungutan. Ini bukan sekedar utak-atik angka kecil loh, ini mengubah total model bisnis dan cara perusahaan tambang ngitung untung rugi mereka. Dengan logika nggak ada yang gratisan ini, dominonya mulai bergerak nih. Dan yang seru, efeknya bisa beda-beda banget, malah bisa kebalikan satu sama lain, tergantung kita ngomongin mineral yang mana. Ada yang bebannya nambah, ada juga yang malah kena ancaman penalti. Coba dilihat di layar, ini ngegambarin dua sisi dari koin yang sama, jelas banget. Di satu sisi, buat emiten tembaga dan timbal, bonus mineral berharga kayak emas dan perak, itu sekarang justru jadi beban baru, karena nambahin dasar kena pajak. Di sisi lain, buat bauksit, masalahnya bukan bonus, tapi malah kotorannya. Kandungan pengotor ini sekarang bisa jadi penalti finansial yang motong harga jual. Biar lebih kebayang, nih contoh spesifiknya. Di konsentrat tembaga, emas, dan perak yang ikut keambil, sekarang wajib dihitung sebagai payable metal. Wajib. Di timbal, kalau kandungan peraknya lewat batas toleransi tertentu, kena juga. Bahkan di produk setengah jadi kayak nickel matte, kandungan kobalt yang mungkin tadinya kayak anak tiri, sekarang ikut diperhitungkan. Artinya apa?
Setiap gram bonus yang dulu bikin laporan keuangan kelihatan kinclong, sekarang sebagiannya harus siap-siap disetor ke kas negara. Oke, sekarang kita pindah ke bauksit. Di sini ceritanya beda 180 derajat. Masalah utamanya itu kemurnian. Kenapa? Ya coba bayangin, kita jadi pemilik smelter. Makin banyak kotoran kayak silika reaktif di bahan bakunya, makin mahal kan ongkos buat ngebersihinnya, buat murniinnya. Nah, makanya pemerintah sekarang bikin aturan penalti untuk bauksit yang kualitasnya rendah. Logis kan? Tujuannya biar industri hilirnya lebih efisien. Oke, setelah kita pahami semua ini, sekarang pertanyaan paling pentingnya, terus kita sebagai investor harus gimana? Apa takeaway-nya? Nah, ini dia bagian paling penting, karena ini bakal ngubah total cara kita mandang dan menganalisis saham-saham di sektor pertambangan. Jadi, ini dia pergeseran paradigmanya. Dulu, mungkin kita cuma perlu buka berita, lihat harga tembaga atau aluminium di pasar dunia, dan itu udah cukup. Harga komoditas naik, sahamnya ikut naik, simple. Tapi sekarang, wah, itu nggak lagi cukup. Kita dituntut buat jadi semacam detektif geologi. Kita harus ngecek sidik jari dari setiap tambang yang dimiliki emiten. Seberapa murni cadangannya? Ada mineral ikutan apa aja di dalamnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang nilainya triliunan sekarang. Dan inilah pesan utamanya. Strategi lama Anda buat nyebar resiko dengan investasi di berbagai komoditas tambang sekarang jadi kurang lengkap. Tanpa lapisan analisis baru soal kualitas geologis ini, kita tuh kayak nyetir mobil tapi spionnya cuma satu. Ada kayak blind spot atau titik buta yang gede banget dan beresiko. Dan ini adalah kesimpulan paling pamungkasnya. Sesuatu yang dulu mungkin cuma jadi urusan para insinyur metalurgi di laboratorium, yaitu komposisi kimia bebatuan, sekarang ini menjadi variabel utama yang dampaknya langsung ke kantong kita. Ya, ini menentukan seberapa besar dividen yang bisa Anda harapkan masuk ke rekening di akhir tahun. Tentu, ini langsung bikin kita mikir ke pertanyaan berikutnya kan? Kalau ada tekanan dari dua sisi, pajak yang lebih tinggi buat mineral bonus dan ancaman penalti buat mineral kotor, terus gimana caranya para emiten ini bisa survive dan tetap cetak untung? Pertanyaan yang krusial banget. Dan jawabannya, percaya atau enggak, ada di satu kata sakti, hilirisasi. Nah, dalam pembahasan kita selanjutnya, kita akan bongkar habis-habisan gimana hilirisasi ini bisa jadi sekoci penyelamat buat para emiten di tengah badai regulasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai ketemu! Oke, halo para investor saham pertambangan. Saya tahu banget belakangan ini kita dibikin agak deg-degan ya. Banyak banget aturan baru yang bikin kita garuk-garuk kepala. Tapi tenang dulu. Di sini kita bakal bedah tuntas satu strategi yang bisa jadi kunci. Bukan cuma buat bertahan, tapi justru buat untung besar dari semua perubahan ini. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, di tengah badai regulasi yang lagi kencang banget, sebenarnya ada nggak sih jalan keluarnya? Ada nggak cara buat emiten-emiten tambang kesayangan kita ini buat tetap tumbuh subur? Ini pertanyaan yang wajar banget, dan kita semua pasti mikirin hal yang sama. Dan kabar baiknya, jawabannya adalah ada banget. Dan semua itu mengerucut ke satu strategi utama. Satu strategi powerful yang kalau dijalankan dengan benar bisa membalikan keadaan. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita ke solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya di mana. Kenapa sih perusahaan tambang yang modal bisnisnya cuma gali dan jual bahan mentah sekarang ini posisinya susah banget? Jawabannya ya, itu mereka lagi terjepit. Nah, ini dia nih biang keladinya. Coba bayangin, royalti buat biji nikel mentah itu bisa sampai 19%. Gede banget kan? Udah gitu, mereka dipaksa pakai formula harga yang rumit, yang seringnya malah merugikan. Belum lagi ada pajak siluman buat mineral-mineral lain yang ikut keangkut kayak besi sama kobalt. Jadi ini tuh bukan cuma satu masalah, tapi 4 tekanan sekaligus. Dijepit dari atas, bawah, kiri, kanan. Pusing kan? Tapi di tengah semua tekanan itu, pemerintah sebenarnya udah nyiapin semacam sekoci penyelamat. Sebuah jalan keluar yang disiapin buat perusahaan-perusahaan ini. Dan nama sekoci itu adalah hilirisasi. Terus, apa sih hilirisasi itu? Gampangnya gini, perusahaan gak boleh lagi jual tanah mentah ke luar negeri. Mereka harus bangun pabrik pengolahan atau smelter buat ngolah si biji mentah itu jadi produk lain yang nilainya jauh lebih tinggi. Nah, nilai lebih tinggi inilah kata kuncinya buat kita para investor. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, buktinya. Gimana caranya strategi hilirisasi ini bisa mengubah beban yang tadinya bikin sesak napas jadi keuntungan yang luar biasa? Coba deh kita lihat bareng-bareng tabel ini. Ini intinya.
Di kolom kiri, itu kondisi perusahaan yang masih jual mentahan. Lihat royaltinya, sampai 19%. Sekarang, geser ke kanan. Buat yang udah diolah, royaltinya anjlok drastis ke 4-6% aja. Terus lihat lagi ke bawahnya, formula harga yang ribet jadi simpel. Dan yang paling juara, pajak mineral ikutan, langsung hilang, bebas. Beda banget kan? Betul, Anda nggak salah lihat angkanya, potensi pengurangannya itu bisa lebih dari 70%. Ini angka yang gede banget loh. Penghematan biaya yang dampaknya langsung lari kemana? Tentu saja ke laba bersih perusahaan. Ini adalah insentif paling manis dari pemerintah. Dan ini tuh bukan cuma wacana atau teori ya. Pemain-pemain raksasa di bursa kita udah gerak cepat. Mereka tahu kalau cuma diam aja dan tetap jual bahan mentah, itu sama aja bunuh diri pelan-pelan. Kita ambil contoh ANTM. Mereka ngebut banget menyelesaikan pabrik ferronikelnya. Nggak cuma itu, mereka udah mikir jauh ke depan. Mereka masuk ke rantai pasok mobil listrik global, investasi di teknologi canggih kayak HPA buat bikin bahan baku baterai. Ini baru namanya visioner. Sama juga kayak Inco, mereka juga super agresif bangun banyak smelter baru. Skalanya besar-besar pula, bahkan sampai gandeng partner global. Ini bukti kalau tren hilirisasi ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Artinya apa? Kalau Anda lihat ada perusahaan nikel yang adem ayem aja dan belum ngapa-ngapain soal smelter, wah itu red flag besar. Oke, kita udah lihat masalahnya, solusinya, dan bukti nyatanya. Sekarang, apa artinya semua ini buat kita sebagai investor? Ini nih bagian yang paling penting. Satu hal yang harus kita tanamkan di kepala, zaman dulu sudah lewat. Era di mana perusahaan bisa untung gampang cuma dari gali tanah dan langsung jual, itu sudah resmi berakhir. Selesai, lanskap industrinya sudah berubah total. Jadi, ini dia oleh-olehnya. Saat Anda menganalisis saham tambang, lupakan dulu metrik-metrik yang lain, fokus ke satu pertanyaan ini. Satu pertanyaan yang super krusial. Progres pembangunan smelter kalian sudah sampai mana? Saya ulangi sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh progres smelter Anda? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan memisahkan mana yang akan jadi pemenang dan mana yang akan tertinggal. Dan sebagai penutup, seperti biasa, perlu saya ingatkan kalau semua pembahasan ini tujuannya untuk nambah wawasan kita bareng-bareng ya. Ini sama sekali bukan rekomendasi atau ajakan untuk beli atau jual saham apapun. Pada akhirnya, semua keputusan investasi ada di tangan Anda dan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.